menutup mata terhadap kesalahan istri. Kecuali para maksumin, yaitu insan yang bersih dari dosa dan kesalahan, setiap orang, laki-laki maupun perempuan, pasti melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut boleh jadi disebabkan oleh kebodohan atau tergesa-gesaannya. Kesalahan bisa terjadi di mana-mana, termasuk dalam lingkungan keluarga. Seorang istri boleh jadi sering berbuat kesalahan, yaitu melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan suami, menggunakan sesuatu tanpa seizin suami, menyebabkan kerugian material dan sebagainya. Akan tetapi, suami istri harus saling merelakan satu sama lain selama keduanya masih hidup di bawah satu atap. Sudah selayaknya mereka tidak mengoyak-ngoyak hubungan yang sudah mereka jalin selama ini dengan susah payah, hanya lantaran sebuah kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja. Sebagian laki-laki mengharuskan dirinya bersikap keras di hadapan kesalahan istrinya seremeh apapun. Tujuannya agar sang istri tidak berani mengulanginya lagi di kemudian hari. Namun, berdasarkan penelitian ilmiah, cara-cara kekerasan tersebut justru hanya akan mengakibatkan sang istri melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan suaminya. Sang istri memang sanggup bersabar terhadap perlakuan kasar suaminya dalam beberapa waktu. Namun, kalau sudah didera keletihan dan tak sanggup lagi menahan diri, dirinya akan segera melakukan segenap hal yang berlawanan dengan moralitas dan etika. Dalam keadaan demikian, sang istri akan membatin bahwa suaminya tidak akan memaafkan kesalahan yang dilakukan dirinya secara tidak sengaja. Bukan cuma itu, suaminya bahkan akan memaki keras dirinya. Karenanya, mengapa dirinya harus mau mendengarkan perkataan sang suami, sementara suaminya sendiri tidak mau sedikit pun memaafkannya. Pada saat itu, sang istri niscaya akan memiliki watak yang keras. Dirinya akan merasa bahagia ketika menentang dan membangkang keinginan suaminya. Dalam keadaan seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan seorang suami terhadap istrinya? Kalau membalas penentangan istrinya itu, jelas akan timbul pertengkaran. Dan kalau kenyataannya tersebut diterima begitu saja, sampai akhir hayatnya kelak, ia tidak akan pernah menemukan keharmonisan, kebahagiaan dan keceriaan hidup bersama istrinya. Adapun kalau dirinya mendiamkan keadaan itu, niscaya istrinya akan merasa menang dan terbebas dari segenap perintah atau larangan suaminya. Sementara itu pula, sang suami akan merasa terhina di hadapan tindak tanduk istrinya, kecil maupun besar. Dan di saat dirinya tidak lagi sanggup bersabar, atau istrinya sudah jenuh terhadap suaminya yang hanya membisu terhadap kelakuannya, maka hanya ada satu jalan yang mungkin mereka tempuh, yaitu bercerai untuk selama-lamanya. Pada saat itu, keduanya akan mengalami kerugian, secara material maupun spiritual. Padahal, sebenarnya mereka mampu menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara bijak dan jauh dari kekerasan. Demi mereguk kebahagiaan dalam hidup berkeluarga, sang suami harus bertindak dengan menyertakan akal pikiran dan menjauhkan kekasaran, serta kegusaran sewaktu menjumpai istrinya berbuat kesalahan atau kelalaian. Bahkan, pada saat itu sebaiknya ia tidak mengingatkan sang istri dan tidak mengulang-ulanginya, kecuali keadaan mengharuskan Anda bertindak demikian. Anda, wahai kaum lelaki, tentu dapat bersikap lemah lembut terhadap istri masing-masing. Kalau istri Anda berbuat kesalahan lantaran kebodohannya, perlakukanlah dirinya dengan lembut dan bersabarlah. Ingat, istri Anda hanya melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Lebih baik Anda tidak menganggap kesalahan tersebut. Tunggulah waktu yang tepat untuk menjelaskan kepada istri Anda bahwa pekerjaan yang dulu dilakukannya itu keliru dan berakibat buruk. Pada saat itu, niscaya ia akan mengerti dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan tersebut. Dalam keadaan ini, kehormatan Anda sebagai suami akan tetap terjaga dan segenap perkataan Anda tetap dilaksanakannya. Selain itu, istri Anda juga tentu tidak ingin lagi mengulangi kesalahannya dan semakin cerdas. Kalau istri tidak memenuhi keinginan Anda secara utuh, bahkan acap kali melakukan kesalahan remeh, sebaiknya Anda tidak mempermasalahkan, apalagi sampai berlaku kasar terhadapnya. Janganlah Anda memaksa istri Anda meminta maaf. Ingat, kebanyakan perempuan memiliki watak keras kepala ketika dirinya diperlakukan kasar. Seorang suami yang tidak mempersoalkan dan tidak bersikap marah terhadap kesalahan istrinya, niscaya akan mereguk kebahagiaan hidup.
Selain itu, sang istri juga akan berwatak lembut, jauh dari kekeras-kepalaan yang mendorong terjadinya perceraian bahkan pembunuhan. Laki-laki yang berakal selalu mempertimbangkan akibat sesuatu. Dirinya akan terlebih dulu menimbang tindakannya, yaitu memaafkan atau berlaku kasar. Pada saat itu, dirinya pasti akan memahami bahwa memaafkan jauh lebih baik demi kelangsungan hidupnya. Kecuali kalau kesalahan yang dibuat itu fatal dan mustahil dimaafkan. Seperti dirinya jelas harus menempuh jalan lain. Dikarenakan persoalan ini sangat sensitif, syariat Islam menganggap bahwa tindakan memaafkan merupakan salah satu hak wanita terhadap suaminya. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Dan berkatalah yang baik kepada wanita. Semoga mereka dapat melakukan perbuatan yang baik." Imam Ali bin Husain As-Sajjad berkata, "Hak seorang istri adalah Anda harus tahu bahwa Allah menjadikannya tempat keramahan bagimu dan ketahuilah bahwa itu merupakan nikmat dari Allah. Maka hormatilah istrimu dan berlemah lembutlah terhadapnya, sekalipun hakmu terhadapnya lebih wajib. Sesungguhnya dirinya memiliki hak atasmu, bahwa Anda harus menyayanginya lantaran ia adalah tawananmu, dan Anda harus memberinya makan dan pakaian, dan apabila bodoh, maka maafkanlah." Seorang sahabat bertanya kepada Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq, apakah hak seorang istri terhadap suaminya yang jika dilakukan maka dirinya akan memperoleh kebaikan? Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya wanita itu bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Kalau Anda biarkan tetap bengkok, Anda mendapatkan manfaat darinya. Dan apabila Anda luruskan, niscaya ia akan patah." Persoalan ibu mertua. Satu hal yang dapat mengusir ketentraman dari lingkungan keluarga, bahkan menyebabkan terjadinya perceraian kadangkala pembunuhan, adalah campur tangan ibu dari pihak istri, yaitu ibu mertua, yang serba berlebihan dalam urusan intern keluarga. Sebelum anaknya menikah, sang ibu mertua memiliki harapan yang indah dan sempurna perihal suami anaknya kelak. Dalam bayangannya, sang suami anaknya itu benar-benar bersih dari segenap kesalahan dan kekurangan. Ia ingin buru-buru menikahkan dan membahagiakan hidup putrinya itu dengan seorang lelaki sempurna. Mulai saat itulah dirinya memilih orang-orang yang ingin meminang putrinya. Dalam hati ia berkata, "Kalau calon suami anakku memiliki kekurangan dan keburukan, aku akan mengatakan pada anakku untuk segera menjauhinya. Apabila calon menantu itu sesuai dengan keinginannya, ia pun akan senang dan berbahagia. Namun, kalau tidak sesuai dengan seleranya, ia pun akan langsung bertekad untuk berbuat sesuatu, berdasarkan segenap pengalaman pribadinya dan dengan apa yang selama ini telah diperbuat terhadap orang lain." Pertama-tama, ia mulai berbicara kepada putrinya sedemikian rupa, seolah-olah itu demi kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian, dengan sejumlah wejangan yang meyakinkan, dirinya lambat laun menggiring sang anak pada keinginannya. Kalau sang anak menolak, ia akan langsung naik pitam dan membentak. Memang, cara terbaik untuk mengenyahkan suami anaknya adalah dengan menghasut istrinya, yang dalam hal ini anaknya sendiri. Dengan mencari-cari dan membeberkan keburukan serta kekurangannya, sang mertua bermaksud menjatuhkan kepribadian sang suami tersebut di hadapan istrinya sendiri. Istri malang yang setelah menikah belum pernah mengecap kebahagiaan yang nyata, menganggap ibunya sebagai penolong terbaik dirinya. Oleh sebab itu, ia mengikuti apapun keinginan ibunya. Dirinya yakin betul apa yang dikatakan ibunya adalah benar dan tidak boleh dilanggar. Pada saat itulah, sang mertua memiliki peluang untuk menyerang dan menaklukkan menantu lelakinya. Kalaupun gagal, dirinya akan menempuh cara lain yang jauh lebih berbahaya, yaitu menyuruh sang anak menceraikan suaminya. Kalau menolak, anak perempuannya itu akan dimaki-maki, dipukuli bahkan sampai dihabisi nyawanya. Kenyataan semacam itu banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak lelaki yang merasa tertekan dan seringkali bertengkar dengan istrinya. Ada baiknya kalau kita merenungkan sejumlah penuturan kaum lelaki yang saya kutipkan di bawah ini. Muhammad Jawad menuturkan bahwa ibu istrinya tak lebih dari setan iftir. Ibu mertuanya itu adalah ular berkepala dua. Semoga Allah tidak menjadikan seekor serigala sebagai ibu bagi istrinya.
Ibu mertuanya telah menggelapkan dan menghancurkan hari-hari kehidupannya serta menjadikan makanan yang manis terasa begitu pahit. Sang ibu mertua tak akan berhenti kecuali menantu lelakinya telah menjadi gila dan tinggal di gunung-gunung atau di lembah-lembah. Dirinya mengaku bukanlah satu-satunya orang yang hatinya terkoyak akibat perbuatan ibu mertua yang selalu campur tangan dalam kehidupan rumah tangganya. Tidak, ia menyatakan bahwa persoalan ini merupakan penyakit umum. Dirinya yakin betul sekitar 95% dari jumlah laki-laki yang menikah terkena gangguan syaraf. Sementara 5%-nya yang tidak terkena gangguan syaraf tidak memiliki ibu mertua. Lain lagi dengan Muhammad F. Ia menyatakan bahwa campur tangan ibu mertua dalam kehidupan rumah tangganya telah membuat dirinya letih. Ibu mertuanya senantiasa mencemooh para kerabatnya dan mengkritik segenap hal yang dibelinya teruntuk sang istri. Umpama tentang warna atau modelnya, sang mertua selalu gigih berusaha dengan berbagai cara untuk meyakinkan dirinya yaitu Muhammad bahwa apa yang dibeli tidaklah bernilai sama sekali. Sedangkan K. Barwis menuturkan bahwa dirinya sudah 3 kali berusaha menceraikan anaknya. Ibu mertuanya ibarat kalajengking yang menyengat dan mengajarkan anaknya untuk tidak menghormati suaminya. Ibunya juga memerintahkan anaknya untuk tidak memperdulikan urusan rumah tangga. Ala kulli hal, mertuanya itu berharap terjadinya sesuatu yang tidak rasional. Setiap kali datang ke rumah untuk menginap selama seminggu, seketika itu pula rumahnya berubah menjadi jahanam yang berkobar-kobar. Oleh sebab itu, dirinya bersumpah tidak akan menemui mertuanya lagi untuk selama-lamanya. Banyak kaum laki-laki yang berusaha membatasi hubungannya dengan mertua. Semua itu dimaksudkan agar mertuanya tidak sampai mencampuri urusan rumah tangganya. Umpama dengan tidak mengizinkan istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Kendati cara ini banyak digunakan kaum laki-laki, namun itu tidaklah rasional, dan hasil yang dicapai pun rata-rata negatif. Perempuan memiliki ketertarikan emosional dengan ibunya secara emosional. Karenanya, nyaris mustahil memutuskan hubungan dan keterikatan tersebut begitu saja. Bagaimana mungkin seorang lelaki bermaksud memutuskan hubungan tersebut setelah istrinya menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pelukan, perawatan, dan kasih sayang ibu kandungnya? Jelas, semua itu mustahil dilakukan. Kalaupun bisa, ia tidak akan bertahan lama. Boleh jadi seorang istri sanggup bertahan dan bersabar beberapa saat tatkala berpisah dengan sanak kerabatnya. Namun besar kemungkinan, pada suatu hari, dirinya akan memberontak dan membangkang perintah serta aturan ekstrim tersebut. Dan para lelaki juga harus memahami bahwa kalau ibu mertuanya ingin menghubungi anak perempuannya, pasti akan dilakukan tanpa sepengetahuan sang suami anaknya. Oleh karena itu, jadilah laki-laki cerdas dan berakal. Sayangi dan perhatikanlah istri masing-masing. Niscaya dengan cara tersebut, hati ibu mertua akan dapat dikuasai. Adapun memutuskan hubungannya dengan sanak kerabat pihak istri bukanlah jalan keluar yang baik dan bermanfaat. Bahkan boleh jadi akan memicu lebih banyak pertengkaran. Toh berdasarkan akal sehat, seorang lelaki yang mengasihi kerabat istrinya akan menjadi orang yang dikasihi sanak kerabat istrinya. Dengan demikian, saya akan menasihatkan Anda, wahai kaum suami, bahwa pertama, ibu mertua bukanlah musuh dan pada dasarnya tidak ingin merobohkan bangunan rumah tangga anaknya. Seyogianya Anda berupaya mencocokkan diri dengannya. Anda harus membahagiakan putrinya yang tentu amat dikasihinya. Dengan itu, niscaya Anda pun akan dicintainya. Ada kalanya campur tangan dirinya dalam kehidupan rumah tangga Anda bukan lantaran didorong oleh motif yang buruk, melainkan didasari oleh keinginan yang baik dan maslahat. Dikarenakan kebodohan dan ketidakmengertiannya tentang cara bertindak dan bertutur katalah yang menjadikan dirinya mengusik ketenangan hidup Anda sekeluarga. Kedua, hubungan ibu anak bersifat fitriah. Karenanya, janganlah Anda berusaha memutuskan hubungan semacam itu. Ketahuilah, memutuskan tali kasih selain tidak dibenarkan, sangatlah sulit. Dan barang siapa yang mengupayakannya dalam arti menentang keharusan fitriah tersebut, harus bersiap-siap untuk dihantam hal yang buruk. Dengan demikian, harus segera ditemukan cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Salah satunya, sang suami harus membiasakan hidup bersama
dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak keluarga istrinya. Usahakanlah selalu untuk menerima usulan dan saran yang disampaikan pihak keluarga istri Anda, khususnya ibu mertua, sebagai bukti bahwa Anda sangat setia terhadap anaknya. Di saat mereka mengajukan saran atau pendapat yang tidak masuk akal, janganlah Anda melontarkan kritikan yang pedas. Patahkanlah ketidakrasionalan usulan atau pendapat mereka itu dengan mengajukan argumentasi yang masuk akal. Salah satu rumus mengarungi kehidupan berkeluarga adalah bergaul akrab dengan pihak keluarga istri. Itu dimaksudkan agar mereka mempercayai dan mencintai diri Anda. Selain itu, Anda juga akan terhindar dari berbagai problem yang mungkin timbul antara Anda dan istri Anda. Sebenarnya, ketidaksukaan rata-rata kaum lelaki terhadap tindak tanduk ibu mertuanya bersumber dari ketidakmengertian dirinya terhadap kepribadian sang ibu mertua. Oleh karenanya, di saat timbul permasalahan, janganlah mencemooh dan menampakkan seluruh kesalahan kepada ibu mertua. Kalau saja kaum lelaki mau menutup mata dari segenap hal yang remeh dan selalu bergaul dengan menggunakan akal sehat, niscaya dirinya akan dicintai dan dihormati ibu mertua. Lebih dari itu, ia mampu menguasai hati dan keinginan ibu mertuanya. Dengan berperilaku bijaksana dan bertanggung jawab, seorang suami akan menjadi teman setia bagi sanak keluarga istrinya. Seorang suami bernama Munujhar menulis sebagai berikut. Ibu mertua saya bagaikan malaikat, bahkan lebih dari itu. Kecintaan saya terhadapnya melebihi kecintaan saya kepada ibu kandung sendiri. Ia wanita penyayang, cerdas, berhati bersih, dan selalu membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan keluarga saya. Saya merasa keberadaannya menjadi jaminan satu-satunya bagi terus berlangsungnya kebahagiaan hidup rumah tangga saya. Memang, para ibu mertua yang keras kepala tidak akan mau menerima perkataan yang benar. Namun jangan sampai hal ini menjadikan para suami memperlakukannya secara kasar. Ada kalanya perlakuan lemah lembut akan menjadikan mereka malu hati terhadap tindak tanduknya sendiri. Karenanya, gunakanlah selalu tutur kata yang baik dan lembut demi menghilangkan kelakuan buruk mereka. Ala kulli hal, semua itu hanya akan berhasil diatasi apabila kaum lelaki memanfaatkan akal sehat, kebijaksanaan, serta akhlak yang luhur. Akhlak yang baik merupakan cara terbaik untuk mengokohkan jalinan suci antara suami dan istri. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, kasih sayang merupakan sebagian dari akal. Dalam kesempatan lain, beliau juga mengatakan, mendekati manusia dengan akhlak lebih aman ketimbang bermusuhan dengan mereka. Juga dikatakan oleh beliau, tidak akan selamanya orang yang memusuhimu ragu untuk berlemah lembut terhadap dirimu. Karenanya, perlakukanlah musuhmu dengan baik karena itu merupakan sebaik-baiknya kemenangan. Menjelang wafatnya, beliau mengatakan, kalian harus saling berkomunikasi dan bertukar pikiran. Berhati-hatilah kalian dengan perselisihan dan pemutusan hubungan. Berhati-hati dalam menjaga keluarga. Wanita adalah makhluk yang memiliki perasaan sensitif, di mana perasaan seringkali mengalahkan pikiran. Lantaran memiliki kelembutan, dirinya menjadi mudah terpengaruh bujukan orang lain. Jiwanya dikuasai betul oleh perasaannya, sehingga menjadikannya mudah marah dan sulit mengendalikan diri tatkala menyaksikan sesuatu yang menyedihkan. Kalau perasaannya terguncang, ia akan langsung mengambil suatu keputusan tanpa memikirkan akibatnya. Dengan demikian, kaum laki-laki harus selalu menjaga istrinya dengan telaten. Selain akan mencegah sang istri terhempas ke dalam lingkaran mara bahaya, tanggung jawab laki-laki dalam menjaga serta mendidik anak dan istrinya merupakan sebuah keharusan dalam Islam. Allah berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang salih adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Keutamaan laki-laki di hadapan kaum wanita sesungguhnya berkenaan dengan segenap hal yang melekat pada dirinya. Selalu menggunakan akal pikiran, tabah dan memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai masalah hidup.
Darinya, kaum laki-laki lebih bisa berkiprah dalam pemerintahan, berprofesi sebagai hakim, dan terjun ke medan perang. Namun, itu tidak berarti kebebasan wanita, baik yang berhubungan dengan keinginan maupun pekerjaannya, pada saat yang sama menjadi hilang. Sekalipun memiliki keutamaan, seorang suami tidak berhak mencabut keinginan istrinya. Namun, dikarenakan bertindak sebagai kepala rumah tangga, kaum laki-laki tidak boleh membiarkan istrinya melakukan sesuatu sekehendak hatinya saja. Ia jelas bertanggung jawab untuk senantiasa mengawasi gerak-gerik istrinya, walaupun dari jauh. Itu dimaksudkan agar jangan sampai istrinya melenceng dari jalur kebenaran, lantaran jiwanya sangat rapuh, di mana perasaan sering menaklukkan pikirannya. Kalau mengetahui istrinya berteman dengan sejumlah wanita tidak baik, seorang suami wajib mengingatkan tentang akibat berteman dengan para wanita seperti itu. Tentunya itu harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut dan akhlak yang luhur. Selain itu, dirinya juga harus memperingatkan istrinya untuk tidak mengenakan pakaian kurang sopan di hadapan lelaki bukan muhrim, menegur di saat sang istri keluar rumah tanpa seizinnya, melarang hadir dalam sejumlah pertemuan yang dipenuhi dengan kesesatan dan kemaksiatan. Kaum lelaki harus tahu betul bagaimana keadaan para wanita yang terhempas ke dalam jurang kehinaan lantaran suaminya tidak melakukan pengawasan yang layak. Banyak wanita yang terhormat terperosok ke lembah kesesatan lantaran bergaul dengan kaum wanita yang sesat dan laki-laki yang suka memancing di air keruh. Seorang suami yang membolehkan istrinya menghadiri pertemuan-pertemuan semacam itu dengan alasan kebersamaan dan persahabatan adalah penipu dan hina. Dirinya telah membiarkan istrinya terperangkap dalam lubang gelap mara bahaya. Laki-laki yang meletakkan kapas dalam kobaran api dan berharap tidak sampai terbakar adalah laki-laki bodoh dan dungu. Betapa banyak laki-laki dungu yang memperbolehkan istri dan anak-anaknya keluar rumah dengan berpakaian dan berperhiasan menyolok. Rasulullah bersabda, "Nasihatilah mereka, kaum wanita, dengan benar sebelum mereka memerintahkan kalian dengan kemungkaran dan mintalah pertolongan dari Allah dari keburukan mereka, serta jadilah kalian sebaik-baik penjaga mereka." Beliau juga menyabdakan, setiap pemimpin bertanggung jawab atas bawahannya, dan wanita adalah pemimpin terhadap harta benda suaminya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, di antara kebahagiaan laki-laki adalah menjadi orang bernilai di hadapan keluarganya. Rasulullah bersabda, laki-laki manapun yang membiarkan istrinya keluar rumah dengan berdandan adalah seorang mucikari, dan orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah mucikari tidaklah berdosa. Perempuan yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi dan berdandan, dan suaminya rela dengan semua itu, sesungguhnya tengah membangun rumah di neraka untuk suaminya dari setiap langkah yang ditempuhnya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan 2 peringatan. Pertama, sang suami harus mengawasi istrinya dengan penuh kearifan, kewaspadaan, dan jauh dari kekerasan. Dirinya wajib menjelaskan kepada istrinya berbagai akibat dari sering berkumpulnya kaum laki-laki dan perempuan di suatu tempat. Dan salah satu akibat yang paling menyakitkan adalah ambruknya bangunan rumah tangga. Namun semua itu tetap harus disampaikan dengan budi bahasa yang baik dan lembut. Sehingga istrinya akan merasa bahwa suaminya merupakan pendidik terbaik yang tidak menginginkan apapun darinya kecuali kebaikan dan kemaslahatan keluarganya. Kedua, janganlah para suami sampai mengasari istrinya. Memang, kebebasan harus diberikan kepada sang istri dalam mencari teman. Namun ada kalanya suatu keadaan mengharuskan sang suami mencegah istrinya bergaul dengan sebagian wanita. Hanya saja semua itu tetap dilakukan dengan cara yang lembut dan tutur kata yang penuh kasih. Kekerasan dan kekasaran seringkali menjadikan seorang istri keras kepala dan cerewet. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwasanya kekerasan suami telah menyebabkan sebagian wanita suka membangkang suaminya untuk kemudian menuntut perceraian. Berkenaan dengan itu, simaklah kisah di bawah ini. Dalam sebuah pengadilan keluarga, seorang wanita muda bernama Fulana berkata kepada wartawan majalah Itila'at, 5 tahun silam,
saya menikah dengan seorang lelaki bernama Fulan. Saat itu dikarenakan umur saya yang masih relatif muda, saya masih sangat sembrono, sehingga membuat suami saya mencurigai setiap orang yang berbicara dengan saya. Akibatnya, kehidupan saya terasa begitu pahit. Saya tak sanggup lagi menahannya kendati sudah dikaruniai 2 anak. Suami saya sama sekali tidak mengizinkan saya keluar rumah. Kalau keluar rumah, dirinya akan mengunci pintu dengan gembok yang kuat. Ia memperingatkan saya untuk tidak berhubungan dengan setiap orang, sekalipun dengan kedua orang tua sendiri. Ia mencegah sanak saudara saya yang datang menjenguk. Lantaran perlakuannya itu, kini dadaku terasa sangat sesak. Di satu sisi, saya risau dengan masa depan anak-anak saya. Sementara di sisi lain, saya tak sanggup lagi hidup bersama laki-laki semacam itu. Karena itulah, saya datang ke pengadilan keluarga dan berharap cerai darinya. Demikianlah kisah tragis yang terjadi lantaran sang suami bersikap keras dan begitu kaku dalam mengeluarkan perintah dan larangan. Semua itu tak lain dimaksudkan untuk memperlihatkan kekuatan dan kejantanannya di hadapan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Apakah lelaki yang berperilaku demikian itu tidak sadar bahwa di suatu hari kelak istrinya akan menyeleweng? Tidakkah dirinya mengerti bahwa kekerasan hanya akan memicu kehancuran hidup rumah tangga? Seandainya kita umpamakan bahwa istrinya seorang wanita cerdas, cekatan, dan mampu bersabar menghadapi keadaan semacam itu, namun ketahuilah bahwa semua itu tidak meniscayakan keluarga tersebut hidup berbahagia. Bagaimana dirinya dapat merasakan kebahagiaan, sementara keinginannya sendiri telah ditundukkan di bawah keinginan suaminya? Batasan memukul istri. Antara suami dan istri acap kali berbeda pandang mengenai cara mengatur keluarga secara umum. Namun semua itu akan terselesaikan bila di antara keduanya terjalin saling pengertian. Tidaklah pantas apabila salah seorang dari keduanya memaksa pihak yang lain untuk memenuhi keinginannya, lebih-lebih dengan menggunakan kekerasan. Sayang, sebagian lelaki justru sering memperlihatkan kebodohannya sendiri, bersikap kasar, dan melontarkan kata-kata cemoohan yang tidak senonoh. Bahkan sampai memaki dan memukul apabila istrinya tidak mengikuti perintah serta aturannya. Ini jelas bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Dikarenakan kebodohannya, kaum laki-laki di masa jahiliyah seringkali memukuli dan mencaci maki kaum wanita. Sampai kemudian datanglah Rasulullah dan melarang mereka berbuat seperti itu. Rasulullah bersabda, "Setiap laki-laki yang menampar istrinya, Allah memerintahkan malaikat penjaga api agar di jahanam kelak menampar muka laki-laki itu sebanyak 70 kali. Dan lelaki manapun yang meletakkan tangannya di atas kepala istrinya yang muslim, sesungguhnya telah memaku tangannya dengan paku-paku neraka." Islam menyebutkan bahwa Rasulullah melarang memukul wanita selain pukulan yang wajib. Laki-laki manapun yang memukul istrinya lebih dari 3 kali, di hari kiamat kelak Allah akan mengangkatnya di atas kepala segenap makhluk dan membeberkan seluruh keburukannya, sejak orang yang paling awal hingga yang paling akhir melihatnya. Rasulullah bersabda, "Aku heran dengan orang yang memukul istrinya, sedangkan yang pantas dipukul adalah dirinya sendiri. Janganlah kalian memukul istri-istri kalian dengan kayu, karena itu memiliki kisas atau balasan." Dengan memukul istri sendiri, Anda bukan hanya telah berbuat zalim terhadap istri Anda, tapi juga terhadap diri Anda sendiri. Akibatnya, Anda akan diganjar balasan dan pedih di dunia, terlebih di akhirat kelak. Korban kezaliman Anda adalah istri Anda sendiri yang begitu lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan. Ingat, istri Anda telah memilih mendampingi Anda dan berharap agar Anda menjadi penolong, penjaga, teman, dan penghibur terbaiknya di setiap saat. Wanita yang kini menjadi istri Anda itu adalah amanat yang dititipkan kepada Anda. Karenanya, janganlah Anda mengkhianatinya. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Wanita di hadapan laki-laki tidak memiliki manfaat dan mudarat pada diri mereka. Mereka, yaitu para wanita, merupakan amanat Allah kepada kalian. Maka dari itu, janganlah kalian menyengsarakannya." Dengan memaki dan memukul istrinya, sesungguhnya seorang laki-laki tengah memukul jiwanya sendiri.
Dalam keadaan demikian, dirinya telah kosong dari sifat kemanusiaan. Apabila terus melakukannya, niscaya dirinya akan menemui kesulitan dalam menyembuhkan keadaan jiwanya seperti sedia kala. Dengan itu, keharmonisan dan cinta kasih dalam keluarga akan segera lenyap untuk selama-lamanya. Saya tak tahu apakah mungkin sebuah ikatan keluarga dipertahankan, sementara sang suami terus menghina dan memukuli istrinya? Berdasarkan hukum, norma, serta peraturan masyarakat, seorang suami dilarang memukul istrinya sewaktu menolak membersihkan rumah atau memasak makanan. Sebab, itu bukanlah hak suami yang harus dipenuhi istrinya. Kalaupun sang istri memenuhinya, itu tak lain didorong oleh kepatuhan serta kemauan dirinya sendiri. Karena itu, sudah sepantasnya lah sang suami berterima kasih kepadanya. Ucapan terima kasih pada gilirannya akan menambah semangat kerja sang istri. Islam memperbolehkan suami menghukum istrinya yang enggan memenuhi hak suami. Pertama, setiap laki-laki berhak secara hukum untuk berhubungan seksual dengan istrinya. Syariat dan aturan memerintahkan istri untuk memenuhinya. Kalau seorang istri mengingkari hak tersebut, sang suami harus segera memberi penjelasan dan nasihat tentang kekeliruannya itu, tanpa disertai hardikan dan pukulan. Kalau itu berhasil, panjatkanlah puji syukur kepada Allah. Kalau tidak, tidurlah secara terpisah. Kalau itu juga tidak berhasil, suami diperbolehkan memukul dengan lembut dengan harapan agar sikap istrinya kembali seperti sedia kala. Kalaupun tetap tidak berubah, sang suami boleh memukul lebih keras dari yang pertama, dengan catatan tidak sampai melukai secara fisik. Berikut ini sejumlah batasan yang harus diindahkan kaum lelaki. 1. Tujuan pemukulan harus demi kebaikan dan mendidik, bukan untuk membalas dendam. 2. Pemukulan harus dilakukan dengan tangan atau kayu kecil, dalam riwayat disebutkan dengan kayu siwak. 3. Pukulan tidak sampai melukai, sampai meninggalkan bekas berwarna merah atau hitam di tubuhnya. Kalau itu terjadi, dirinya harus membayar ganti rugi. 4. Tidak diperbolehkan memukul tempat-tempat yang sensitif dan berbahaya, seperti mata, kepala, dan perut. 5. Pukulan dilakukan dengan cara lembut sehingga tidak sampai menimbulkan dendam dan amarah. 6. Tetapkan dalam pikiran Anda di saat memukul istri bahwa Anda akan tetap melanjutkan hidup bersamanya dan mengharapkannya terus mencintai dan ikhlas terhadap perlakuan Anda. 7. Tidak diperbolehkan memukul wanita yang sedang haid, puasa, atau sakit. Kedua, apabila istri ingin keluar rumah untuk suatu keperluan lantaran pekerjaan, mengunjungi teman, menziarahi kubur kedua orang tuanya atau selainnya, maka ia harus meminta izin terlebih dulu kepada suaminya. Kalau tidak, sesungguhnya ia telah melakukan dosa besar. Rasulullah bersabda, dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin darinya. Dan jika ia keluar tanpa izin, maka malaikat di langit dan di bumi, malaikat amarah dan rahmat akan melaknatnya sampai ia pulang ke rumah. Seorang istri hanya diperbolehkan keluar dari rumah tanpa izin suaminya apabila dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan tentang sebagian permasalahan fikih yang penting, pergi menunaikan ibadah haji dengan syarat jika mampu, dan ingin membayar hutang yang mustahil dapat dilakukan kecuali dengan keluar dari rumah. Prasangka buruk. Suami memang berhak mengawasi istrinya, terlebih jika terdapat sesuatu yang mencurigakan. Namun, semua itu tidak boleh dilakukan secara berlebihan, di mana suami senantiasa meragukan setiap gerak-gerik istrinya. Sebagian lelaki terjangkit penyakit berprasangka buruk, sampai-sampai dirinya menyangka bahwa tawa, ucapan, atau pekerjaan istrinya sebagai pengkhianatan terhadap dirinya. Lelaki yang mengidap penyakit berprasangka buruk tak akan pernah mengecap kebahagiaan dan ketentraman hidup. Dirinya selalu mencurigai, mengintai, serta mencari bukti-bukti yang menguatkan prasangkanya bahwa sang istri telah berkhianat. Umpama, di saat teman lelakinya menyampaikan salam kepada istrinya, seketika itu pula keraguan dirinya berubah menjadi keyakinan bulat, yaitu sang istri telah mengkhianati dirinya. Terkadang dirinya memandangi anak perempuannya seraya membatin, "Anak ini sama sekali tidak mirip denganku." Inilah bukti nyata bahwa istriku telah berkhianat. Kalau sang istri memuji seorang lelaki lain,
sang suami langsung memvonisnya sebagai pengkhianat. Kalau sang istri menyembunyikan surat dari kerabatnya, ia akan mengatakan dalam hatinya bahwa surat tersebut dikirim ke kasih gelap istrinya. Ada kalanya alasan yang dikemukakan ketika mendakwa sang istri sebagai pengkhianat adalah bahwa istrinya itu dulu amat mencintainya, namun sekarang dirasakan tidak lagi kecuali sebatas basa-basi saja. Alhasil, bagi orang sakit ini, segenap hal remeh dan begitu sepele diyakini sebagai bukti kuat dan akurat bagi pengkhianatan yang dilakukan istrinya. Lebih buruk lagi kalau ada pihak ketiga, yaitu ibu, saudari atau salah seorang tetangga, entah lantaran iri hati atau dendam, ikut memprovokasi suasana dengan menuduh sang istri tidak memiliki akhlak. Sempurna sudah prasyarat untuk mengubah keraguan dirinya menjadi keyakinan. Seorang istri yang terus diawasi suaminya, di kamar tidur, dapur atau ketika pergi ke pasar, akan merasakan siksaan yang amat pedih. Dirinya merasakan keinginannya telah lenyap. Keluarga semacam ini tengah berada di ujung tanduk. Tak lama lagi bakal terjadi perpisahan atau perceraian, bahkan tak jarang pembunuhan. Terdapat banyak bukti tentang hal tersebut. Sebagian lelaki tega membunuh istrinya yang tidak berdosa setelah prasangka buruk menguasai jiwanya secara total. Usai membunuh istrinya, mereka pun langsung membunuh dirinya sendiri. Keadaan berbahaya ini sesungguhnya dapat dihindari kalau saja pihak suami dan istri membuang jauh-jauh kekerasan serta menjalin saling pengertian yang mendalam. Dalam pada itu, kaum lelaki harus terus-menerus menggunakan akal pikirannya serta menghapus sikap fanatiknya yang membabi buta. Ingat, menuduh seorang muslim sebagai pengkhianat sangatlah sulit dan berbahaya. Tanpa bukti yang meyakinkan, kita tidak pantas menuduh seseorang sebagai pengkhianat. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menuduh istrinya melakukan perzinahan, maka kebaikannya akan keluar sebagaimana ular keluar dari kulitnya." Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menuduh seorang mukmin atau mukminah atau berkata tentangnya yang tidak terdapat pada diri orang tersebut, pada hari kiamat Allah akan membangkitkannya dengan membantingnya ke dalam neraka, sehingga keluar apa yang telah dikatakan." Apabila tuduhannya terhadap sang istri tidak terbukti secara nyata, maka berdasarkan ketetapan syariat, seorang suami harus didenda dengan 80 kali cambukan. Sewaktu seorang pemuda mengirimkan surat teruntuk sang istri, dengan serta-merta suaminya menganggap itu sebagai pengkhianatan. Padahal pada kenyataannya, istrinya itu tetap suci. Ada kalanya itu disebabkan sang istri begitu lugu atau polos, sehingga mudah dimanfaatkan orang lain. Dengan mengucapkan salam kepada lelaki bukan muhrim di jalan, kendati tidak dibenarkan, bukan berarti sang istri telah berkhianat. Boleh jadi istrinya itu berharap orang lain menganggapnya sebagai wanita berakhlak luhur. Atau boleh jadi lelaki yang disapanya itu adalah teman ayah atau saudaranya. Pujian yang diucapkan wanita kepada seorang lelaki, sekalipun tidak dibenarkan, tidak bisa dijadikan bukti bahwa dirinya mencintai lelaki tersebut. Pupusnya kecintaan istri terhadap suaminya boleh jadi bukan disebabkan di hatinya tengah tumbuh perasaan cinta kepada lelaki lain. Tuan yang terhormat, atas nama Allah, saya mengharapkan Anda membuang jauh-jauh prasangka buruk. Dalam memperlakukan istri Anda, jadilah seorang hakim yang adil dan janganlah menzalimi siapapun. Kalau terdapat sejumlah bukti pengkhianatannya, wajib bagi Anda untuk memeriksanya dengan cermat sampai diperoleh kejelasan yang rinci. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menghapus kecemburuan. Tidak, saya hanya menginginkan Anda menata berbagai berkas sebagai bukti, tidak lebih tidak kurang. Mengapa Anda tega menghancurkan kehidupan rumah tangga Anda hanya lantaran dikuasai prasangka yang sama sekali tidak berdasar? Mengapa Anda menghilangkan air muka Anda dan istri Anda? Tidakkah Anda merasa kasihan mendengar tangisan dan rintihannya? Tahukah Anda bahwa segenap tuduhan tidak berdasar itu akan menggiringnya menyeleweng dari jalur kesucian untuk kemudian meniti jalur kehinaan dan kemaksiatan?
Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Berhati-hatilah kalian dengan prasangkaan yang bukan berasal dari kecemburuan, karena itu menjadikan yang benar menjadi salah dan orang tidak bersalah menjadi diragukan." Di saat Anda berprasangka buruk terhadap istri Anda, carilah orang yang tepat untuk menjadikan penengah. Orang yang dimaksud harus benar-benar bijak dan berpengalaman. Atau kalau tidak, ajaklah istri Anda berbicara secara baik-baik dan terbuka. Jadilah orang berakal dan penyabar. Jangan terburu-buru menceraikan istri hanya lantaran sejumlah bukti yang tidak meyakinkan. Apa kesalahan sang istri sehingga Anda tega menyiksanya dengan prasangka buruk seperti itu? Tataplah kedua matanya yang sembab dan basah oleh linangan air mata. Berprasangka buruk yang sangat keterlaluan akan mendorong Anda melakukan bunuh diri atau sebaliknya, membunuh istri Anda. Itu hal terburuk yang akan menjadikan Anda merugi di dunia, terlebih di akhirat. Perlu Anda ketahui, amat jarang sekali perbuatan membunuh dapat ditutup-tutupi. Kalau sampai terbukti, Anda tentu bisa dibalas bunuh. Paling tidak, Anda akan menghabiskan sisa-sisa umur Anda di dalam penjara yang suram. Lebih dari itu, di akhirat kelak, siksaan Allah yang teramat pedih tengah menanti Anda. Istri dari para lelaki yang suka berprasangka buruk, selayaknya kita anugerahi gelar pejuang. Sebabnya, selain harus menunaikan segenap pekerjaan rumah serta merawat anak-anak, dirinya juga harus menanggung orang-orang sakit semacam suaminya itu. Wahai nyonya yang terhormat, Anda harus mengerti bahwa jiwa suami Anda sedang sakit. Suami Anda pada dasarnya tidak menginginkan kehancuran rumah tangganya. Karenanya Anda harus merawatnya sampai sembuh. Janganlah Anda memancing-mancing kemarahan dan kesalahannya. Usahakanlah untuk selalu memberitahukan setiap pekerjaan yang Anda lakukan kepadanya. Janganlah sekali-kali Anda menyembunyikannya. Kemukakanlah setiap kejadian yang terjadi pada diri Anda atau anggota keluarga kalian agar dirinya tenang dan mempercayai Anda sepenuhnya. Janganlah membohonginya. Jangan nekat menyebutkan seorang lelaki lain di hadapannya. Janganlah memerintah atau melarangnya, sebab sebuah perintah akan menambah tebal prasangka buruknya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Barang siapa menempatkan dirinya di tempat tertuduh, jangan salahkan siapapun yang berprasangka buruk terhadapnya. Nyonya yang mulia, janganlah Anda menyatakan bahwa diri Anda kini tak lebih dari seorang budak tawanan yang dibeli suami Anda dengan emas dan harta bendanya sehingga bisa diperlakukan seenaknya. Bukan, Anda bukan seperti itu. Anda adalah istri seorang lelaki yang jiwanya sedang sakit. Anda telah terikat perjanjian suci dengannya dan telah menyatakan siap menjadi teman yang menolongnya dalam menghadapi berbagai kesulitan. Apakah bisa dibenarkan kalau Anda bersikap keras dalam menghadapi suami Anda yang jiwanya sedang sakit itu? Jadilah wanita yang cerdas. Pikirkanlah segenap akibatnya. Hadapilah kelakuan buruk suami Anda dengan kesabaran dan ketelatenan." Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, "Jihadnya seorang wanita adalah kesabarannya terhadap siksaan suaminya." Wahai nyonya, janganlah Anda membicarakan apalagi memuji lelaki lain yang tentu akan menyinggung perasaan suami Anda. Juga janganlah sekali-kali Anda secara sengaja menatap wajah lelaki bukan muhrim Anda, apalagi sampai berlama-lama. Rasulullah bersabda, "Murka Allah bertambah sewaktu seorang wanita yang telah menikah matanya dipenuhi dengan selain suaminya." Janganlah Anda berbincang-bincang dengan lelaki asing tanpa seizin suami Anda. Jangan pula Anda sampai memasuki rumahnya yaitu lelaki bukan muhrim itu atau ikut menumpang mobilnya. Sesungguhnya kesucian Anda tidaklah cukup untuk melindungi diri Anda dari prasangka buruk. Oleh karenanya, janganlah Anda sampai melakukan sesuatu yang bisa memicu timbulnya prasangka buruk suami terhadap diri Anda. Al-Kisah, seorang wanita berusia 27 tahun berkata, "Semua itu terjadi di musim dingin tahun 1963. Pada saat itu, hujan salju turun sangat kencang. Salah seorang teman wanita saya meminta untuk ikut bersama pamannya yang akan mengantarkan saya dengan mobilnya pulang ke rumah. Namun justru itulah yang menyebabkan saya harus tinggal di rumah orang tua saya selama 8 tahun.
2 bulan sebelum kejadian, saat berlangsungnya pernikahan, saya masih duduk di bangku kelas 6 Sanawiyah. Suatu saat, demi mempersiapkan ujian, saya mau tak mau harus mendatangi rumah salah seorang teman wanita. Waktu itu, hujan salju turun sangat lebat. Teman saya berharap agar saya mau diantarkan pamannya pulang ke rumah dengan mobil. Saya menerima tawaran tersebut. Sewaktu tiba di kampung, saya sungguh kaget tatkala pandangan saya tertumbuk sosok suami saya yang berdiri di ujung kampung. Saya pun segera mengendus aroma bahaya. Seketika itu, saya menyuruh sopir untuk langsung tancap gas setelah saya turun dari mobilnya. Di saat saya keluar dari mobil, paman teman saya di mobil itu langsung tancap gas. Pada detik itu pula, suami saya berprasangka buruk terhadap saya. Suami saya menolak seluruh penjelasan saya. Namun saya juga menolak tuduhannya itu, lantaran saya memang tidak melakukan apapun. Penolakan saya itu justru menambah tebal prasangka buruknya terhadap saya, sampai-sampai menolak kesaksian teman wanita saya dan keluarganya yang menyatakan bahwa diri saya tidak bersalah. Mereka berusaha meyakinkan suami saya bahwa saya sama sekali bersih dari apa yang dituduhkan. Setelah peristiwa itu, suami saya memang memutuskan untuk tidak menceraikan saya. Namun dirinya tidak memperbolehkan saya tinggal di rumahnya. Dengan itu, ia telah menjadikan hidup saya terkatung-katung. Tidak menjalani hidup layaknya pasangan suami istri sekaligus juga tidak bercerai. Menurut pembaca yang budiman, siapa sebenarnya yang bersalah dalam kasus tersebut? Saya yakin penyebab semua itu tak lain dari tindakan keliru sang istri. Pertama, ia keliru karena berada dalam satu mobil dengan lelaki bukan muhrimnya. Kalau kita umpamakan suaminya tidak menyaksikan kejadian tersebut, tidakkah dirinya juga mengerti bahwa keberadaan dirinya bersama lelaki asing dalam satu mobil pada dasarnya merupakan hal buruk dan berbahaya? Kedua, katakanlah semua itu terjadi akibat kelalaian sang istri. Namun tatkala melihat sang suami berdiri di ujung kampung, dirinya harus memerintahkan sang sopir untuk berhenti dan turun barang sejenak dari mobilnya. Seraya mengajaknya masuk ke rumah bersama sang suami demi menjelaskan hal yang sebenarnya. Ketiga, salah satu kesalahan fatal yang dilakukannya adalah menyuruh sang sopir buru-buru kabur dengan mobilnya. Keempat, kesalahan lainnya adalah penolakannya terhadap kejadian tersebut. Sebaiknya setelah semua itu terjadi, dirinya mengemukakan hal yang sebenarnya dan mengakui kesalahannya kepada sang suami. Ia seharusnya mengatakan bahwa itu terjadi lantaran dirinya malu menolak tawaran teman wanitanya. Sekalipun kesalahan terbesar dilakukan sang istri, namun kita juga tidak dapat mengatakan bahwa suaminya terbebas dari kesalahan. Tidak, dirinya juga bersalah. Kejadian tersebut tidak bisa dijadikan bukti konkret dan memadai tentang pengkhianatan istrinya. Sang suami tentu mengerti bahwa kesalahan itu terjadi lantaran kepolosan serta minimnya pengalaman sang istri. Perintahnya kepada sang sopir untuk segera melarikan diri mungkin didorong oleh rasa takutnya yang begitu besar terhadap sang suami. Dengan begitu pula, dirinya menolak seluruh kejadian yang dipaparkan suaminya. Dalam kejadian seperti ini, seyogianya pihak laki-laki memeriksa dan meneliti kejadian yang sebenarnya. Kalau dirinya tidak memperoleh bukti yang meyakinkan, segeralah memberi maaf dan melupakan kekeliruan yang telah dilakukan istrinya. Ketidakjujuran istri. Kalaupun terdapat sejumlah bukti nyata tentang pengkhianatan istri yang menjalin hubungan dengan lelaki lain, sang suami tetap akan menghadapi dilema. Di satu sisi, ia merasa harga diri dan kewibawaannya jatuh. Sementara di sisi lain, dirinya tidak sanggup menanggung aib tersebut. Dalam kondisi demikian, boleh jadi dirinya akan nekat melakukan suatu tindakan yang sangat hina, lantaran ingin segera keluar dari persoalan memalukan ini. Ada sejumlah cara yang mungkin ditempuhnya. Pertama, berdiam diri dan tidak mengajak istrinya membicarakan persoalan tersebut. Ini jelas mustahil terjadi kecuali jika memang rasa cemburu sang suami telah mati. Akankah dirinya mendiamkan sang istri memboyong anak-anak yang terlahir di luar nikah ke rumah? Kalau mendiamkan, berarti dirinya memang telah tercemari kotoran. Seorang lelaki yang tidak memiliki rasa cemburu sedikit pun tidak pantas disebut sebagai laki-laki.
Ia jauh lebih hina dan buruk ketimbang binatang sekalipun. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, bau wewangian surga dapat kalian cium dari jarak 500 tahun, terkecuali bagi dua jenis orang, seorang penentang kedua orang tuanya dan seorang mucikari." Para sahabat kemudian bertanya, "Apakah mucikari itu, wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Seseorang yang mendiamkan istrinya berzina." Kedua, membunuh istrinya atau orang yang berselingkuh dengannya. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan balas dendam. Namun tindakan ini sangatlah berbahaya dan menghasilkan sesuatu yang sangat buruk. Patut dicamkan bahwasanya pembunuh tidak mungkin bisa ditutupi. Kemungkinan dirinya lolos dari tuduhan sangatlah kecil. Acap kali hakim memvonis sang pembunuh dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Akibat dari semua itu adalah porak-porandanya kehidupan keluarga. Masa depan anak-anak pun akan suram dan tak bertujuan. Karenanya penyelesaian dengan cara seperti ini tidaklah masuk akal. Ketiga, menutup mata terhadap kenyataan pahit nan getir tersebut dan berusaha membunuh dirinya demi terbebas dari aib yang harus ditanggungnya. Ini juga tidak masuk akal. Membunuh diri selain menghilangkan kesempatan untuk hidup di dunia, merupakan dosa besar dan akan diganjar azab nan pedih. Karenanya orang yang membunuh istrinya akan merugi, baik di kehidupan dunia terlebih di akhirat. Masuk akalkah kalau seseorang harus menghancurkan dirinya sendiri demi menuntaskan dendamnya kepada sang istri, sementara istrinya itu tetap hidup bebas? Jelas sudah, cara ini merupakan cara terburuk. Keempat, selain yakin dengan didukung bukti yang kuat bahwa istrinya telah berkhianat dan tidak ingin bertaubat, sebaiknya ditempuh cara terbaik dan teraman, yaitu bercerai. Benar kalau dikatakan bahwa perceraian akan menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Namun, dalam keadaan seperti ini, tak ada cara lain kecuali menceraikan sang istri dan mengambil anak-anaknya, agar kelak tidak seperti ibu mereka. Memang, mendidik anak sangatlah sulit dan berbahaya. Namun dengannya, kita akan dihujani rahmat Allah. Saya sangat yakin bahwa dalam waktu dekat, lelaki yang menceraikan istri yang telah berkhianat akan memperoleh istri yang salihah, yang akan membantunya mendidik anak-anak. Alasan saya adalah, ia telah menceraikan seorang wanita kotor demi menggapai keselamatan dan keridhaan Allah. Menutup mata dari wanita lain. Seorang lelaki yang berhasrat menikah harus berusaha mendapatkan wanita yang sesuai dengan dirinya. Bersikap hati-hati dalam hal ini sangatlah terpuji. Sebabnya, pernikahan merupakan awal perjalanan hidup manusia. Apabila sudah menikah, wajib baginya untuk menutup mata dari wanita-wanita lain. Wanita yang akan menemani hidupnya, bagaimanapun akan meninggalkan sanak saudaranya. Ia amat berharap dapat hidup harmonis bersama orang tercinta, yang dipercaya dapat membahagiakan dan mengasihi dirinya. Kalau memang benar ingin mereguk kebahagiaan bersama sang istri, seorang suami harus menutup matanya dari para wanita lain yang mungkin biasa dilakukan sebelum menikah. Selain pula harus menghilangkan pikiran kekanak-kanakan yang akan menggiringnya ke arah kehancuran. Bila tidak, apalah artinya pernikahan kalau sang suami tetap bercanda dan menjalin hubungan dengan para wanita yang bukan muhrimnya? Seorang suami niscaya akan sangat gusar kalau melihat istrinya bersenda gurau dengan lelaki bukan muhrimnya. Akibat selanjutnya, sang suami akan mengalami tekanan jiwa yang lumayan hebat. Oleh sebab itu, seyogianya ia menyadari bahwa istrinya juga manusia biasa seperti dirinya, yang jiwanya akan tertekan jika melihat sang suami bertingkah seperti itu. Lebih dari itu, sang istri mungkin akan menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap keluarganya. Sewaktu memergoki suaminya tengah bercanda dengan wanita-wanita bukan muhrimnya, sang istri tentu akan dibakar api cemburu dan kemarahan yang amat sangat. Dirinya pasti berusaha membalas kelakuan suaminya itu serta mengabaikan seluruh pekerjaan rumah tangganya. Ada kalanya pembalasan itu dilakukan dengan cara yang sama, yaitu bercanda dengan lelaki lain. Jelas itu dimaksudkan agar suaminya terkondisikan untuk menuntut perpisahan dan perceraian. Alkisah, seorang wanita mengeluhkan suaminya di pengadilan keluarga di Teheran
dan menuntut cerai setelah hidup bersama setelah 33 tahun. Wanita tersebut berkata, "Suami saya terbiasa bergurau dengan setiap wanita yang masuk ke rumah kami." Dalam kisah lain, seorang wanita menuturkan keluhannya di pengadilan. "Suami saya selalu berusaha mengganggu setiap wanita yang masuk ke rumah kami dengan cara bercanda. Itu jelas membuat saya malu hati. Karena itu, saya tidak dapat mengundang teman-teman wanita saya ke rumah. Mereka semua memberitahukan kepada saya soal perilaku suami saya yang memalukan. Semua itu membuat saya tertunduk malu di hadapan teman-teman saya." Sungguh buruk kelakuan laki-laki yang sudah menikah namun masih suka bercanda dengan wanita-wanita bukan muhrimnya. Perilaku tersebut tak akan menghasilkan apapun, kecuali kegelisahan dan bertambah lemahnya hubungan dirinya dengan keluarganya. Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surat An-Nur ayat 30. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, "Pandangan merupakan salah satu anak panah iblis beracun. Berapa banyak pandangan yang menghasilkan penyesalan yang mendalam." Para ahli kejiwaan mengatakan bahwa kebiasaan memandangi seseorang merupakan salah satu penyakit jiwa. Sebabnya, indera mata yang terbiasa melakukan perbuatan buruk semacam ini yang membuat si pemilik mata itu menyimpang dari kesucian, akan terpental ke dalam jurang kehinaan. Sesaat bola mata memandang, timbul keinginan dan kecenderungan dalam hati. Ada kalanya hati melakukan penolakan pada kali yang pertama, kedua atau bahkan sampai yang ke-10 kali. Namun lambat laun, saking seringnya mata memandang, hati pun tunduk dan bersedia memenuhi keinginan pemiliknya. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, "Pandangan pertama itu untukmu, pandangan kedua berdosa dan untukmu, sedangkan pandangan ketiga merupakan kehancuran." Islam mengharamkan manusia memandang segenap hal yang diharamkan. Sebabnya, semua itu akan menjebloskan manusia ke dalam jurang kerusakan dan kemaksiatan. Tidak pantas bagi lelaki yang suka terus-menerus menatap, bahkan dengan penuh kenikmatan, wanita bukan muhrimnya. Pada awalnya, menutup mata dari segenap hal yang diharamkan Allah sangatlah sulit. Namun akan terasa mudah apabila seseorang sudah terbiasa menjaga diri dari melakukan perbuatan buruk tersebut. Kalangan ulama akhlak mengatakan, menutup mata dari apa yang diharamkan Allah akan mencegah terjadinya banyak kerusakan akhlak dalam masyarakat, seperti pembunuhan, bunuh diri, perceraian, penyakit jiwa, kegelisahan, dan lain-lain. Tuan yang terhormat, apabila Anda benar-benar ingin meregu kebahagiaan setelah menikah, janganlah memandangi wanita lain selain istri Anda. Jangan pula memuji salah satu dari wanita tersebut di hadapan istri Anda, dan jangan mengumbar kata-kata, "Si fulana itu ingin agar saya menikahinya. Dia lebih baik dari dirimu. Kebanyakan perempuan di kampung kita ini menyukai saya dan selalu berlemah lembut ketika berbicara kepada saya." Perkataan-perkataan tidak bermakna tersebut jelas akan memicu prasangka buruk istri terhadap suaminya. Kalau sang suami tetap berkelakuan seperti itu, niscaya sang istri akan berani membangkangnya. Sang istri mulai berbicara dan melontarkan pujian tentang lelaki yang dulu datang melamarnya. Pada saat itu akan terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Kalau keadaannya terus seperti itu, keharmonisan keluarga niscaya akan membeku dan berubah menjadi pertengkaran yang terus bergolak. Adalah sebuah keburukan jika seorang laki-laki yang sudah menikah memandangi wanita lain hanya sekedar mencari kenikmatan semu yang bersifat sementara. Toh dirinya bisa mendapatkan kenikmatan sejatinya dari sang istri. Kenikmatan haram tersebut hanya dirasakan barang sebentar saja. Namun akibat yang ditimbulkannya bisa menjadikan si pelaku terhina. Orang yang melakukannya sudah tidak bisa lagi disejajarkan dengan manusia. Dirinya sudah tidak mengindahkan larangan menjamah yang haram dan telah menjadi budak hawa nafsu. Nasibnya sama seperti sekumpulan binatang yang tidak pernah memperdulikan apapun, serta kosong dari pengetahuan dan tanggung jawab. Dirinya benar-benar pasrah mengikuti dorongan hawa nafsu. Berterima kasih.
Sekilas, khususnya dalam pandangan kaum laki-laki, pekerjaan rumah tangga memang tidak terlalu penting. Namun apabila dilihat secara lebih jeli dan mendalam, kita akan segera mengetahui betapa penting dan sulitnya pekerjaan tersebut. Pekerjaan kaum wanita di rumah sangatlah banyak. Bagaimanapun, para wanita tak akan sanggup menuntaskan seluruh pekerjaan rumah tersebut. Menyediakan makanan, membersihkan rumah, mencuci pakaian kemudian menjemurnya, dan menjaga anak-anak merupakan pekerjaan harian yang sulit. Apabila wanita meninggalkan pekerjaan rumahnya dalam tempo sebulan, untuk kemudian digantikan laki-laki, niscaya akan terasa betapa sulit menunaikan pekerjaan tersebut. Kaum wanita pada umumnya menanggung beban di dalam rumah tanpa disertai keluhan. Namun pada saat yang sama, mereka juga mengharapkan penghargaan dan ucapan terima kasih suaminya. Sesungguhnya sang istri selalu menarik perhatian suaminya dengan cara melakukan pekerjaan yang sesuai dengan seleranya. Apakah yang memberatkan suami mengucapkan terima kasih kepada istrinya perihal kebersihan dan kerapian rumah? Seyogianya kaum lelaki mudah melontarkan pujian kepada istrinya, entah sewaktu menyantap makanan lezat buatan istrinya, atau ketika melihat anak-anaknya nampak bersih dan rapi. Ketahuilah, ucap terima kasih dan penghargaan semacam itu akan menyuplai banyak energi bagi sang istri untuk terus melaksanakan pekerjaan atau kebaikannya. Kalau suami jarang memuji atau mengucapkan terima kasih, niscaya sang istri akan merasa bahwa pekerjaannya tidaklah bermakna dan bernilai. Akibatnya, ia akan sering mengeluh dan banyak bersantai sehingga sang suami menganggapnya pemalas dan tidak pantas menjadi istrinya. Jelas semua ini merupakan kesalahan Anda, wahai para suami. Anda tidak mengerti bagaimana memperlakukan istri Anda dan tidak mengetahui cara mengarungi hidup berumah tangga. Tuan yang mulia, mengapa sewaktu seseorang menunaikan suatu pekerjaan enteng untuk Anda, ucapan terima kasih dan penghargaan Anda begitu gampang dilontarkan? Namun teruntuk istri Anda yang telah bekerja siang malam demi membahagiakan Anda, tak pernah sekalipun mendengar kata-kata terima kasih dan pujian Anda. Adilkah? Al-Kisah, seorang wanita berumur 29 tahun dan menetap di Teheran, menulis surat sebagai berikut. Suami saya tak pernah berterima kasih dan menghargai saya. Saya belum pernah sekalipun mendengar ucapan terima kasih dari mulutnya. Bahkan sewaktu saya mengingatkan dirinya tentang kebersihan rumah, merawat anak-anak, menyetrika pakaian, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, ia langsung berteriak di depan wajah saya sambil berkata, "Baik, baik, sesungguhnya segenap apa yang kamu lakukan itu juga dilakukan wanita lain, dan kamu tidak lebih baik dari mereka. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memecahkan puncak bukit? Atau kamu berhasil menjejakkan kaki di puncak Gunung Anu?" Aneh, padahal dirinya amat tidak menyukai keadaan rumah di mana saya meninggalkannya dalam sehari. Sebagian lelaki berkeyakinan bahwa pekerjaan rumah merupakan kewajiban istrinya. Karenanya, sang istri tidak layak mendapatkan penghargaan apapun. Mereka mengatakan, kalau kita memuji istri kita karena alasan tertentu, dirinya pasti akan terus menuntut pujian kita dan enggan melaksanakan kewajibannya. Sebagian lelaki lain mengatakan, kita harus berterima kasih kepada orang asing yang membantu kita. Namun ini tidak pantas dilakukan dalam kehidupan suami istri. Sebabnya lelaki tidak pantas berterima kasih kepada istrinya yang telah menunaikan pekerjaan rumah. Keyakinan semacam ini jelas keliru. Setiap orang yang berbuat baik secara kejiwaan memerlukan penghargaan. Ucap terima kasih pada hakikatnya akan mendorong seseorang mengulangi perbuatan baiknya. Karena itu, mengapa kaum lelaki tidak ingin berterima kasih kepada istrinya yang telah melaksanakan pekerjaan rutin rumahnya yang begitu melelahkan? Jelas, sang istri jauh lebih membutuhkan penghargaan dan ucapan terima kasih ketimbang orang lain. Islam menyebut kebiasaan berterima kasih sebagai akhlak yang mulia. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, barang siapa bersyukur kepada seorang muslim, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang berterima kasih di hari kiamat kelak. Rasulullah bersabda, tak ada dua orang yang berteman yang paling besar mendapatkan pahala dari Allah dan paling dicintainya kecuali yang paling membantu temannya.